Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Malam. Suasana pemilihan kepala desa di Lebak, Banten memanas. Video dugaan money politik kepada warga viral di media sosial. Guna mengantisipasi kericuhan pilkades yang digelar besok pagi, hampir 6.000 personil gabungan TNI Polri disiagakan. Rekaman video dugaan politik uang yang dilakukan oleh calon-calon kepala desa di Kecamatan Malimping, Lebak, Banten viral di media sosial. Dalam video, terekam saat masa pendukung tengah disawer uang oleh pengusung calon kades. Calon kepala desa Malimping Utara nomor urut 3, Muhammad Yusuf mengatakan video dugaan money politik yang menyerangnya adalah tidak benar. Yusuf mengaku pembagian uang lembaran Rp5.000 itu hanya sebagai bentuk sukacita. Jangan gentar, jangan takut dengan adanya pemberitaan ini. Karena ini bukan, saya yakin bukan money politik. Tadi itu gambarannya money politik itu mengajak seseorang dengan menyokok. Ini spontan, ini menyawer dengan bangga haru ketika kita disaksikan oleh semua lapisan masyarakat. Dan kalau istilah di main bola mas selebrasi lah, gitu. Sementara pihak panitia pemilihan kepala desa Malimping Utara mengatakan hingga kini belum ada laporan dugaan money politik. Tetap berkoordinasi ada juga dengan langsung sub kecamatan. Kemudian Pak Camat juga menanyakan kepada saya kalau sudah ada laporan atau tidak. Ya saya jawab tidak ada karena memang belum ada laporan. Guna mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa Malimping Utara hari Minggu besok, hampir 6.000 aparat gabungan TNI Polri disiagakan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim elektabilitas Partai Golkar dan Capres yang diusungnya naik signifikan. Hal itu disampaikan Airlangga dalam puncak peringatan HUT ke-57 Partai Golkar yang digelar di kantor DPP Golkar Selipi, Jakarta Barat. Peringatan hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar mengusung tema bersatu untuk menang. Menggambarkan konsolidasi Partai Golkar menyongsong tahun politik 2024 dengan target kemenangan di semua pemilihan. Erlangga mengklaim tren elektabilitas Partai Golkar dan Capres yang diusungnya terus meningkat. Lain dan tak bukan, Partai Golkar harus menang. Kita harus bersatu untuk menang. Itulah jawabannya, saudara-saudara. Tahun 2024 merupakan tahun yang penting. Bukan saja kita harus menang, namun merupakan pertaruhan di mana usia Partai Golkar akan menginjak 60 tahun. Menuju 6 dekade Partai Golkar, kita harus torehkan sejarah bahwa Partai Golkar merebut kemenangan dalam pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah. Partai Perindo bersiap dan akan bangkit untuk mendulang suara pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Kesiapan ini ditunjukkan Partai Perindo Provinsi Maluku dengan menggelar rapat pimpinan wilayah Rapimwil yang dibuka langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. DPW Partai Perindo Provinsi Maluku menggelar rapat pimpinan wilayah ke-7 tahun 2021 yang dihadiri seluruh pimpinan daerah kabupaten kota. Rapimwil ini digelar dengan agenda verifikasi partai politik peserta pemilu dan mengatur strategi pemenangan Partai Perindo di Provinsi Maluku pada pemilu 2024. Rapimwil Partai Perindo Maluku dibuka langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang meminta agar tetap konsisten dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Saya yakin dengan logo baru, dengan belajar dari pengalaman, dan juga tentunya belajar dari kesalahan dan perubahan ekosistem di Indonesia saat ini, di mana digital akan menjadi berperan dan lebih berperan lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan perolehan suara daripada Partai Perindo. Logo baru, semangat baru, kekuatan baru, dan target baru. Hari ini kita punya 17
anggota DPR, dan mudah-mudahan ke depan 2 bahkan 3 kali lipat kursi DPR kita raih. Di sela kegiatan Rapimwil, seluruh pengurus, anggota legislatif, dan kader menggelar syukuran dalam rangka hari ulang tahun ke-7 Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Agama menggelar upacara peringatan Hari Santri ke-7 di lapangan kantor Kementerian Agama pada Jumat kemarin. Upacara dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Upacara bendera diselenggarakan di lapangan Kementerian Agama dalam memperingati Hari Santri yang ke-7. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai inspektur upacara. Pada tahun ini, Hari Santri bertemakan Santri Siaga Jiwa Raga dengan makna bahwa santri dijadikan contoh untuk selalu taat protokol kesehatan di tengah situasi pandemi saat ini, dan untuk makna dari jiwa yaitu santri harus selalu siaga dalam mendalami ilmu keagamaan yang akan menjaga moral dan karakter untuk bangsa dan negara. Pada Hari Santri tahun ini mendapat kado spesial dari Presiden Joko Widodo dengan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga pendidikan para santri. Santri saya kira harus memiliki kesiapan ya, menjadi contoh buat yang lain bahwa mereka ini taat dengan protokol kesehatan. Mereka ini ikuti semua anjuran pemerintah yang terkait dengan mengatasi pandemi. Itu secara raga, secara jiwa tentu santri ini harus terus siaga dengan terus mendalami ilmu-ilmu keagamaan yang akan menjaga moral mereka, akan menjaga mental mereka, akan menjaga karakter mereka yang ini penting untuk bangsa dan negara ke depan. Pada upacara kali ini protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat dengan meminimalisir peserta upacara untuk menjaga jarak dan selalu pakai masker, serta upacara juga dilakukan secara virtual. Dari Jakarta, Lika Apriliani, M. Hoirudin, iNews melaporkan. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh prajurit yang terlibat dalam pengamanan PON ke-20 di Papua. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Jumat siang berkunjung ke markas Brigif Raider 20 Imajaya Kramo Timika, Papua. Panglima TNI mengapresiasi seluruh prajurit TNI dan Polri yang terlibat dalam pengamanan PON ke-20 Papua. Namun di sisi lain, Panglima TNI mengatakan tugas belum selesai. Para prajurit TNI dan Polri harus tetap siaga bekerja profesional dengan memegang teguh Sabta Marga dan sumpah prajurit menjaga kedaulatan NKRI. Dunia melihat bahwa dalam pelaksanaan PON 20, Papua aman. Papua telah pesat membangun dan setara dengan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, prajurit TNI dan Polri bersama seluruh komponen bangsa mampu mengendalikan COVID-19. Untuk itu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi, pengorbanan pantang menyerah kepada seluruh prajurit TNI dan Polri. Ucapan juga tidak lupa saya sampaikan kepada keluarga yang ada di rumah atas dukungan moral, dukungan doa, sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, prajurit TNI dan Polri yang saya banggakan, tugas belum selesai. Masih banyak tugas yang harus kita laksanakan. Chelsea pecundangin Norwich City 7 gol tanpa balas. Usai jeda berikut informasinya akan kami berikan untuk Anda. Tetaplah di iNews Malam.